Intinya waktu itu emang Bang Ajis ini terkenal dengan MC banget gitu ya. Terbukti waktu gua ikut Street Comedy 2. Oh iya, yang di Bekasi waktu itu. Anjir, gue emang alay banget dulu sih. Jadi waktu gua datang dengan sebagai anak kampung ya, dihajar mental gua di atas panggung mau sebelum stand up itu. Rambut alay juga nih kata dia. Wah anjir, jamnya anjir semuanya lah gitu anjir, jadi gak lucu bangsa. Tapi gue waktu itu selalu kayak gitu ke orang-orang loh. Iya betul. Karena emang harus gitu loh, Bras. Harus gitu. Buktinya sekarang udah pada, wih serem-serem banget, ngeri. Orang Viko katanya sampai takut ngeliat gue. Karena pernah gue sama riffing. semua orang bang, semua orang takut sama lu bang. Gue niatnya kayak, ya mungkin gue salah ya, mungkin gue menerapkan. Karena di Kaju tuh parah banget kan kalau ospek. Iya. Tapi itu bagus menurut gue. Iya, Dan semua buat orang mental. jadinya ngikut-ngikut kan. Iya. Betul. Riffing gitu. Riffing. Lu baca contekan ya? Iya, iya, ada iya, banyak iya. di situ. Karena gue suruh nyari, gue nggak tahu nih kehidupan di belakang lu selain stand up nih seperti apa. Iya, gue tutupin sih. Itu tuh yang mau gue. Gue tahu. Udah berapa banyak film yang udah lu bikin? Film kayaknya 14. Yang bikin. Iya. Yang kalau lu produksi. Kalau gue produksi, kalau layar lebar tuh ada 2. Dikit sih gue, karena nah itu transisi menuju stand up. Nah pas gue tahu duitnya lebih gede, terus gue nggak disuruh-suruh. Kan kalau Astrada kan lu disuruh-suruh ya. Disuruh-suruh lah kalau Astrada bikin schedule. Kadang disuruh-suruh yang mental doang, ngambilin direkturnya makanan. Padahal kan udah ada PU gitu. Emang anjing kadang nih. Tapi ada satu direktur yang nggak berani nyuruh-nyuruh gue ngambil makanan. Angga Sasongko. Gue pernah ngastradain dia gue bawain makanan karena gue dulu sering nge-treat director gue begitu. Terus dia, lu gak usah bawain gue makanan, lu kan astrada gue, lu temenin gue ya di set gitu. Keren Angga Sasongko. Keren. Itu jauh sebelum stand up itu? 2 atau 3 tahun sebelum stand up. Oke. Sekitar 2009. Ya 2009-2008 lah gue udah mulai jadi astrada waktu itu. Betul. Dan lu jatuh ke stand up. Kayaknya lu jatuh cinta banget nih sama stand up. Lu dulu itu 2012 atau 2000 sampai 2014 sempat kepikiran nggak ini gue someday gue bakal jadi presiden? Enggak lah, nggak mau gue bakal. Ngapain? Yang pertama nggak ada duitnya. Iya nggak ada duitnya. Yang kedua lu bakal jadi tameng. Betul. Ada apa-apa ke lu. Iya. Kayak kasus kawan kita. Kawan kita itu yang itu ya. Kawan kita itu begitu beritanya naik itu kalau wah gue lupa berapa tapi lebih dari 10 lebih dari 10 media online yang gue tahu sampai yang baru gue dengar namanya itu nelponin dan gue jawabnya ntar ya gue bakal bikin press release ya gaya-gayaan gitu. Padahal mah gue nggak mau. Biar Emily aja lah, maksud gue itu bukan ranahnya gue juga kan. Terus ada beberapa kasus kayak orang-orang kepleset ngomong apa gue ditanyain mulu kan di satu sisi gue harus ngejelasin lagi kan. Itu malasnya gitu tameng. Tapi giliran kerjaan jarang ke gue, emang anjing tuh. Iya, gue pokoknya yang sedih-sedihnya lah kalau gue gitu doang tuh. Aduh, ini Bang Ajis ini emang dari dulu udah, kalau gue sih udah terlihat lu bakal jadi ketua lah gitu. Lah kan gue belum pernah bikin baliho, Pras. Iya sih, tapi kan tiap acara apa gitu kan kayaknya Mekahnya tuh Bekasi dulu. Asik. Oh iya kan. Apa-apa Bekasi gitu. Kalau nggak ada Ajis acara nggak jalan. Udah begitulah kan. Sampai akhirnya lu jadi ketua. Apa kesulitan yang paling bikin lu stres selama lu menjabat ini sampai sekarang? Itu di awal doang. Oh, di awal doang ngumpulin anak-anak. Sekarang udah nggak perlu gue brief lagi, mereka udah paham penggunaan kantor. Dan surprise-nya tuh manajemen MLI, HH, Komtung semuanya pada saat itu support. Jadi kan dulu gue ada program yang subsidi komika. Betul. Jadi satu komika itu main di stand up night harus stand up night ya. Tapi bayarnya itu di bawah rate jauh. Kita udah bikin rate masing-masing. Kelasnya founder sekian juta, yang bukan founder sekian juta. Jadi kayak kewajiban gitu, kayak panggilan timnas, lu main di Papua bayaran lu sekian gitu. Itu support semua tuh. Cuman ya gara-gara pandemi jadinya susah. Nggak ada kesulitan lagi sih. Semenjak gua ke psikolog gua malah gua udah tahu mesti ngapain. Oke. Butuh ngobrol aja waktu itu. Itu ya, itu pas di awal-awal doang. Sekarang udah mulai nyaman lah berarti ya. Sekarang udah mulai, tapi udah agak risih sekarang ya. Agak risih karena jadi rame banget kantor. Banyak kan nongkrong. Iya. Awal stres sekarang jadi banyak. Dulu gue pengennya, dulu gue stres sepi gitu kan. Sekarang anjing nyampah semua kata gue nih.
Tiba-tiba gue masuk kantor, Pak Haji tahu tuh ada yang tiduran ngapain gitu. Pak ada yang bikin konten nggak apa-apa gitu kan. Ini yang nggak ngapa-ngapain kayak lu ngapain kesini? Nggak ngapa-ngapain bang. Terus ngapain anjing kesini? Banyak ya begitu. Banyak. Maksud gue lu kalau ke kantor kalau bisa buat sesuatu lah. Iya, buat iya, sesuatu produktif. Gitu lah. Anjing kantor buat tiduran doang anjing bangsat banget. Dan waktu bikin kantor teman-teman, itu Bang Ajis nodong semua komika yang sudah berduit gitu. Semua. Jadi buat kalian yang sudah punya uang, apa nih yang akan kalian kasih untuk kantor, itu bagus banget sih menurut gua. Dan mau nggak mau, terpaksa nggak terpaksa harus ngasih loh. Karena di grup. Karena gua ngomong di grup kan. Gua share, gua butuh ini nih. Siapa yang mau, nggak ada yang jawab. Pras lu mau gak? Mau bang. Nah gitu kan. Pras ngasih dispenser ini. Tapi ada teman kita nggak ngasih nih. Padahal kaya nih si anjing. Bangsat juga emang nih. Ya nggak apa-apa. Sampai Uus tuh ditagi ini loh, dan dia belum ngasih tapi udah diminta. Iya. Lu ngasih iMac ya? Iya kan? Iya. Dan keduluan sama Rindra. Oh, keduluan. Rindra Dana ngasih iMac seharga 41 juta. Anjir. Ngeri. Karena kan namanya juga Rindra Dana. Iya. Ada kata dana. Rindra Dana. Kalau soal dana kita ke dia aja. Uus ngasih ini mixer Zoom. Oh. Harganya juga oke. Harganya oke. Mantap. Ya rata-rata semuanya sudah ngasih lah di situ ya. Seneng banget akhirnya Stand Up Indo punya kantor. Dan balik lagi ke lu. Lu tuh pernah jadi vokalis punk dangdut ya? Anjing kok ke situ ya? Ya. Dulu. Stand up mah orang udah tahu semua, Bang. Gimana lu? Dulu bikin band punk dangdut. Ini kapan ini? Sebelum stand up 2009 ya kalau nggak salah. Dan 2009. lu vokalisnya? Vokalis. Sekali manggung, habis itu bubar. Karena cacat nada. Suaranya false. Kan kalau Iwan Fals kan bagus ya suaranya. Ya gue ini pengen kayak Iwan Fals, tapi dapat falsnya doang, nggak dapat Iwannya. Itu bikin band punk dangdut bawainnya SID. Tapi versi dangdut. Versi dangdut. SID sebelum divaksin ya. Aduh. Akhirnya udah divaksin. Iya. Udah ngajak orang lagi. Ngajak orang. Ya kalau teriak-teriak tetap divaksin buat apa? Bagus tapi itu kayak pas divaksin si JRX itu kayak dirayu sama istrinya. Kayaknya nih gue di gambaran gue tuh mereka tuh deep talk gitu. Obrolan pillow talk gitu. Kayak sebelum tidur kayak istrinya JRX sambil di kadel gitu. Sayang kamu vaksin dong gitu. Mungkin pada saat itu JRX masih ya. Pada saat itu JRX masih yang enggak, aku nggak mau vaksin gitu. Vaksin dong saya. Cukup Superman aja is dead. Kamu jangan. Mungkin gitu ya. Akhirnya vaksin ya. Mungkin kita nggak tahu kan. Iya. Direkam lagi. Habis itu ngajak. Gue jujur gue ketawa sih waktu lihat videonya. Ya divaksin. Aduh. Bagus. Karena temen gue cerita yang orang-orang yang yang menyuntikan vaksin itu di beberapa titik dia cerita jadi lebih banyak orang yang vaksin gara-gara beliau. Keren. Yang dimana awalnya dia ngajak untuk tidak vaksin, terus orang-orang itu yang cinta sama dia juga bersuara untuk tidak gitu. Habis itu divaksin lah dia. Kan dia nunggu vaksin Nusantara ya waktu itu ya. Vaksin Nusantara. Mau ngapain lagi? Oke, sekarang kita agak jauh. Asmara. Gue pernah dapat cerita kalau lu pernah stres banget masalah asmara. Enggak. Iya. Oh iya. Iya. Aduh. Gue dulu lupa soalnya. Oh iya bener pernah. Tahun lalu tuh. Tahun ini ya? Lupa lah pokoknya. Bang, pokoknya berita tentang abang. Semua orang tuh pasti ada Bang Ajis diam. Iya. Tuh sampai minum kan. Dia siap-siap nih. Gimana di asmara lu? Katanya pernah benar-benar di titik terendah. Ya wajar lah ya. Iya betul. Ya ketika lu suka sama orang gitu, tapi lu nggak bisa milikin ya, lu pasti ngerasa kok bisa sih? Gitu kan.
Ya ternyata bisa. Ya mau gimana lagi. Tapi yang gue pelajarin ternyata kita harus menghilangkan, ada tuh suka kayak gini ya. Ini kayak bisa nih. Bisa kok diusahain. Ternyata nggak bisa. Jadi kalau ada orang-orang bilang ayo bisa, nggak bisa anjing gitu. Mau diapain gitu. Udah nggak bisa. Lu mesti stop gitu. Soalnya ketika lu mencoba ngasih positive vibe ke diri lu dengan cara maks jadinya jadi negatif jadinya vibe-nya. Jadi harusnya positif jadinya negatif. Karena gini, lu berpikiran ini bisa nih. Bisa gue perjuangin nih. Kayak dia juga pengen nih, kayak padahal mah semesta tuh udah menentukan. Udah. Kalau ngomongin religinya itu semua sudah tertulis. Betul. Jadi ya udahlah. Udah apa lagi. Dan sekarang sudah punya yang baru. Orang menanti lu menikah loh, Bang. Iya, kenapa? Iyalah. Pasti rame banget, Bang. Anjing sih emang. Padahal gue cuma pengen nikah di KUA doang loh. Gue gak mau rame-rame. Orang-orang yang gak mau dimodalin lu. Gue rencana nih kalau gue nikah, gue cuma di KUA sama makan keluarga di bumbu desa. Udah itu aja gue. Gue gak mau yang aneh-aneh. Yang lain kecewa pasti. Bangsat, keluarga dia doang dipikirin. Kita gimana nih? Ya sekarang lagi nyari lah. Lagi nyari. Cuman fokusnya lagi belum ke situ sih. Semenjak masalah itu. Enggak juga. Ya ada. Itu tuh yang bilang, anjing gak bisa anjing. Karena kalau dikejar terus jadi aneh, jadi kayak ngoyo sih menurut gua. Ya 2 tahun lagi lah target lah, udah ada semua lah mudah-mudahan. Ya amin gitu. Umur lu udah berapa, Bang? Lu 33? Bohong. Serius, lu kelahiran tahun berapa? 88 gua. Oh, bukan 85 ya? Anjing lo. Siapa bilang? 85 awe, gila awe 85. Bintang ya 77 ya. Bintang udah 40. Udah mau 40 dia sekarang. Targetnya ada sih, ada. Slow lah itu mah. Ya amin. Kesini sih udah banyak yang asik sih ngobrol. Oke. Oh, berarti lu filter juga ya banyak ya? Iya dong. Nah, maksudnya filternya bukan sobat ganteng lo, enggak, tapi lebih ke karena kan gua ngelihat lu. Lu sama Ai tuh kayaknya seru banget. Gue tuh pengen yang di pernikahan juga seru gitu, yang bisa ngikut gue bisa ngikut dia, bukan yang masing-masing dari kita harus mengalah, nggak juga sih. Walaupun memang ada istilah menurunkan ego ya. Betul. Tapi gue pengennya lebih ke nyeleksinya tuh ini kalau nanti bisa sampai long last gak nih gitu. Jangan cuman, kan ada beberapa kawan kita baru nikah langsung jangan nikah lu, udah gitu langsung. Ntar menyesal. Lu juga awal-awal gitu kan. Jangan lu gini. Pas gue jalanin sejauh ini aman aja sih. Aman ya? Aman sekali. Nggak ada menyesal ya? Menyesal kalau dia ngomongnya dia paling 2 jam 3 jam menyesal gitu kan. Ayo gitu. Capek. Menyesal gue menikah. 3 jam kamu ngambek kayak sini gitu. Gak jadi nih nyesal. Ada ya gitu ya. Ada lah gitu. Gue pengen lah nikah biar kalau sange tinggal nengok kan. Ya kalau dipegang nih, ya itu tuh serunya tuh. Mau kan lu? Seru.